Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lebah Putih Channel. Kali ini dengan program Mari Bercerita. Nah, di episode kali ini Kak Tatum nggak cuma sendiri nih, ada kakak yang menemani. Siapa ya kakak yang menemani itu? Ada di samping Kak Tatum. Ya, halo Kak. Boleh sapa-sapa dulu? Halo semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih Kak Prati kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Kak Tatu. Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, luar biasa. Nah, teman-teman, kita mau ngobrolin tentang apa sih? Nah, kita mau membicarakan atau ngobrolin tentang manajemen. Manajemennya itu manajemen apa sih, teman-teman? Nah, kalau Kak Prapti tahu itu manajemen tuh ada apa aja sih Kak Prapti? Manajemen itu ada banyak sekali ya. Manajemen biasa. waktu, kemudian ada manajemen keuangan, manajemen keluarga mungkin, kemudian banyak lah kayak Iya, termasuk manajemen pembelajaran Iya, juga. Nah, yang berbeda dan unik di kali ini adalah kita mau berbicara tentang manajemen kecewa. Aduh. Oke, kecewa ya. Manajemen kecewa nih Kak Prapti. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Prapti pernah nggak sih merasa kecewa? Atau bahkan kita di tengah pandemi ini, dari pandemi di 2020 dari bulan Maret mungkin ya sampai sekarang masih pandemi, mungkin ada hal-hal yang tertunda atau apa gitu. Pernah nggak sih merasa kecewa gitu? Kalau merasa kecewa sebagai seorang manusia itu hal yang pasti akan dialami ya Kak ya, mungkin. Tapi mungkin kalau untuk istilah kecewa itu kan mungkin ada yang belum paham kecewa itu seperti apa, kecewa itu yang bagaimana, mungkin itu. Jadi tinggal kita yang menamainya ya. Tapi kalau secara saya pribadi sih, kalau namanya kecewa sih pernah mungkin. Enggak mungkin sih yang pernah, sekalipun itu kecewa tentang hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Kalau Kak Tatum sendiri, apakah emang selalu happy, bahagia gitu? Enggak ya, ternyata manusia itu sempat kecewa, pernah pasti kecewa. Betul sekali. Walaupun kadarnya berbeda-beda, jadi mungkin kadarnya kecewanya itu kecil, mungkin sedikit, atau mungkin bahkan sampai besar, sampai istilahnya apa ya? Istilahnya tuh, iya mangkel, batek di sini tuh sampai batek gitu, kecewa. Nah, ngomong-ngomong soal kecewa nih, Kak Prapti, kecewa itu wajar nggak sih? Atau itu proses yang pasti atau mungkin dialami oleh manusia nggak sih? Kalau menurut Kak Prapti sih, kalau kecewa itu wajar dan pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kembali ke tadi, kecewa itu akan dialami oleh setiap manusia, baik kecewa tentang hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar. Jadi setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kecewa, bahkan itu penting dialami ya. Jadi perasaan kecewa itu perlu dan sangat penting bagi setiap orang menurut orang. Kenapa? Karena dari perasaan kecewa itu banyak hal yang di belakangnya atau yang kedepannya itu lebih bagus lagi gitu loh. Kalau kita nggak pernah mengalami kecewa, kita kalau istilah sayuran itu, kalau kita nggak pernah mengalami kecewa itu nggak mantep hidupnya tuh. Jadi kurang lengkap gitu lah. Jadi pasti dan harus mengalami kecewa. Tapi entah, kecewa itu kan namanya perasaan ya. Perasaan itu kan nggak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Nah itu kecewa itu tergantung orang mengatakannya. Entah itu kecewa itu orang bisa mengatakannya sedih, kesal, kemudian jengkel. Nah seperti itu. Jadi kecewa itu adalah suatu istilah sendiri dari perasaan-perasaan yang ada di dalam setiap manusia. Baik, ternyata memang setiap orang itu pasti pernah kecewa, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kecewa itu. Kita bisa belajar lagi untuk gimana sih ke depannya. Nah, ini ngomongin ke depannya nih, bagaimana sih mengatasi kecewa kalau buat Kak Prapti itu biar kita bisa energize lagi atau membangkitkan energi lagi itu gimana? Kalau kecewa untuk mengatasi ya kan mungkin kan ada bermacam-macam ya. Ada yang istilah kecewa jangka pendek itu kecewa yang hal kecil-kecil sih sebenarnya. Misalnya hari ini kita mau melakukan ini, kamu udah siap-siap ya, pagi sudah mungkin kita diajak ayah bunda atau teman gitu, nanti hari ini kita mau pergi ke sini-sini ya, kamu siap-siap ya, pakaiannya seperti itu ya. Kemudian kita sudah berpakaian yang sesuai, yang rapi. Kemudian setelah saat waktunya tiba,
ternyata orang yang yang mengajak tadi itu bilang maaf ya nggak jadi soalnya aku harus kenapa gitu loh. Jadi kita kan mungkin yang dijanjikan itu kan agak kecewa juga, sedih gitu loh. Misalnya kita syuting lah kan, kita syuting kemudian tiba-tiba di saat syuting itu kita sudah siap, sudah mantap, sudah punya materi yang lengkap yang bagus, kemudian sudah saatnya tag ambil gambar, kemudian ternyata nggak tahu kenapa kameranya mati, belum dicas atau belum dicek tadi sebelumnya gitu kan. Kita sebagai orang yang mau melakukan hal tersebut kecewa, sedih juga ya. Baiklah, itu kalau menurut saya itu masih namanya kecewa jangka pendek lah, maksudnya masih agak kecil lah. Tapi kan kalau untuk menghadapi sikap kecewa yang agak kecil itu mungkin ya kalau saya tarik nafas dulu, diam dulu seperti itu, kemudian kita mengalihkan ke hal-hal yang kita sukai dulu lah, untuk men-charge lagi energi kita ke hal kecewa itu tadi. Jadi berkegiatan yang kamu sukai dulu sementara beberapa 1 jam lah, 2 jam lah seperti itu, kemudian setelah itu lakukan aktivitas lagi. Kalau untuk kecewa yang jangka pendek itu hampir sama juga sih, kita melakukan aktivitas yang lain dulu, yang kita sukai dulu, kemudian satu kata ikhlaskan. Masya Allah, luar biasa, ada kunci ikhlasnya. Iya, jadi kalau kecewa kan pasti akan dialami dan itu nggak bisa ditolak ya. Jadi untuk kunci dari semua hal-hal kecewa yang pernah kita alami itu adalah ikhlaskan, karena kita kan yakin kalau kita kecewa pasti kita akan ada hal baik yang akan datang ke kita. Kalau kita kecewa pasti ada hal yang indah menanti kita gitu. Jadi kita ikhlas, optimis dan selalu positif. Luar biasa. Ini jangan-jangan ada pengalaman pribadinya tadi yang kecewa itu. Oke, betul kalau ya. kata tuh sendiri mungkin Hampir-hampir mirip ternyata. Jadi ketika ada sedikit kecewa atau apa gitu, biasanya saya alihkan untuk kegiatan yang saya sukai. Contohnya misalkan mendengarkan musik, atau misalkan kalau teman saya itu ada yang sukanya makan coklat dulu, terus kemudian menyingkir dari keramaian, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang kecewa berat mungkin kita endapkan dulu, kemudian kita betul sih tadi kayak seperti Kak Prati bilang, ada satu kuncinya, ikhlas. Akan ada yang lebih baik lagi, akan ada pelajaran, pasti ada pelajaran baiknya. Luar biasa sekali nih. Oke, nah agar kecewa tadi jadi kita harus move on ya, harus move on. Nah, ngomong-ngomong move on nih, pasti ada tujuan barunya lagi nih, ada harapan barunya lagi nih. Kalau Kak Prapti sendiri, gimana sih cara habis kecewa itu bangkit, kemudian kita kejar untuk harapan baru lagi atau tujuan baru lagi? Ada strategi khususnya nggak ini Kak Prapti? Yang pasti sih kita belajar dari si kecewa tadi ya. Belajar dari si kecewa itu agar hal-hal yang tidak diinginkan yang hampir sama dengan yang membuat kita kecewa tadi tidak terjadi lagi. Kemudian buat strategi atau rancangan ke depannya. Aku ingin ke misalnya pergi kemana gitu ya. Aku pengen ke Semarang misalnya gitu. Nah, kalau aku lewat jalan besar biasa pasti akan macet. Kalau lewat tol macet enggak ya? Coba aja, karena kita pernah pergi melalui jalan yang biasa umum itu ya, itu coba kita ke jalan tol. Jadi kita harus punya strategi yang lain yang mungkin menurut rencana kita itu akan berjalan dengan lancar gitu. Tapi selain kita menyiapkan strategi yang baik dan bagus, juga kita perlu menyiapkan perasaan pasti nanti setiap apa yang kita lalui pasti akan ada hal yang buruk terjadi. Kalau dikatakan buruk sih enggak ya, maksudnya akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita harus mewaspadai hal tersebut gitu. Jadi saat memang hal yang tidak diinginkan terjadi dan benar-benar terjadi, kita tidak begitu kecewa karena kita sudah mewaspadai hal yang tidak kita inginkan. Jadi aku ingin ini, kemungkinan nggak tahu nanti hal yang nggak diinginkan terjadi dan pasti itu ada, berarti aku harus menyiapkan hatiku, menyiapkan diriku agar tidak terlalu kecewa.
itu berarti satu kata antisipasi gitu sebenarnya. Iya. Ada mungkin ada disiapkan di diri teman-teman mungkin ya ada antisipasi atau plan-plan khusus segala macam untuk mencapai tujuan atau harapan. Nah, oke, kalau dari Kak Tatum sih biasanya saya sih menyusun rencana atau Strategi. harapan itu pakai ya sama kayak Kak Prapti dengan Ditulis strategi. Nah, kalau saya biasanya suka dengan mind map sih. Kak Prapti. Jadi betul kayak itu keren. ada misalkan gambar terus kemudian berapa bulan kemudian saya pengen ini, tapi dengan menyiapkan juga antisipasinya. Hal-hal kemungkinan Betul. yang akan terjadi. Betul. Jadi kita harus punya banyak planning, Iya. harus direncanakan. Jangan sampai hidup kita itu mengalir seperti air. Iya, karena kalau dari kata Mark Manson, jadi pernah ada di buku Mark Manson itu, kalau mengikuti arus atau yang mengikuti arus itu biasanya adalah sampah. Iya betul. Jadi jangan mengikuti arus. Jadi kita harus punya strategi. Strategi sendiri ya. Oke, keren. Apalagi ini awal tahun ya Kak Betul, Tatum ya. betul. Di awal tahun ini mungkin tepat ya kalau menyusun strategi untuk 1 tahun ke depan. Pokoknya di akhir 2021 aku harus apa? Aku harus bagaimana? Aku harus menjadi apa? Seperti itu ya. Itu pentingnya ya. Iya, betul. Di awal tahun, di semester baru, jangan sangat semangat. Susun harapan, kemudian susun plannya. Strategi ya. Oke, luar biasa sekali nih Kak Prapti. Terima kasih sudah mampir di Mari Bercerita kali sama-sama ini. ya, semoga Semoga bermanfaat. bisa mampir lagi di Mari Bercerita di lain-lain episode dengan Pembahasan yang lebih iya seru. betul, Topik yang pembahasan lebih seru. Oke, topik yang siap. lebih seru lagi dan lebih oke lagi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari Kak Prapti dan Kak Tatum kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.